Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di Aiko Family Channel. Nah, kemarin kita udah bahas mengenai huruf-huruf Jepang ya, teman-teman. Ada huruf hiragana dan katakana. Jadi, di video kali ini kita mau mempelajari bagaimana cara penulisan huruf hiragana dan katakana. Tapi sebelumnya kita ulangi dulu yuk huruf-hurufnya. Nah, untuk yang kali ini kita mau belajar mengenai huruf hiragananya dulu ya, teman-teman. Jadi, kita ulangi dulu yuk huruf hiragana dalam bahasa Jepang. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, En, Ga, Gi, Gu, Ge, Go, Za, Ji, Zu, Ze, Zo, Da, Ci, Ji, Z, De, Do, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, Pa, Pi, Pu, Pe, Po, Kya, Kyu, Kyo, Gya, Gyu, Gyo, Sha, Shu, Sho, Ja, Ju, Jo, Ca, Cu, Co, Nya, Nyu, Nyo, Hya, Hyu, Hyo, Bia, Biu, Bio, Pia, Piu, Pio, Mia, Miu, Mio, Ria, Riu, Rio. Nah, sekarang kita mulai belajar menulisnya dulu ya teman-teman, dari huruf A. Nah, jadi penulisan huruf Jepang itu ada beberapa langkah gitu. Jadi nggak cuman asal-asal tulis ya. Kayak misalnya nih huruf A.
Perhatikan ya. Untuk huruf A, langkah penulisannya ada 3 langkah ya teman-teman. Yang pertama, 1, yang kedua, dan yang ketiga. 1, 2, 3. Kurang jelas ya? Mohon maaf tadi alat tulisnya kurang jelas ya teman-teman. Nah sekarang kita ulangi yuk penulisan huruf hiragana A. Jadi nulisnya itu garis vertikal dulu, sedikit miring, lalu tambah di sini A. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Seperti itu. Selanjutnya huruf hiragana I. Ini paling gampang, hanya ada 2 langkah. 1, 2. 1, 2. Jadi kayak huruf L tapi sedikit miring. Sekali lagi ya. 1, 2. Gampang kan? Selanjutnya huruf U nih teman-teman. Jadi U kan ada 2 komponen ya. Nah jadi untuk penulisan pertama kita tulis topinya dulu nih. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah sebenarnya juga tulisan aku kurang bagus ya, cuman seperti itu caranya gitu aja. Nah kita lanjut huruf yang keempat. Ya selanjutnya huruf E. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kayak NSD ya teman-teman, tapi memang seperti itu cara belajarnya. Kita lanjut. O. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lanjut K. Perhatikan bentuknya. Lalu langkahnya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. K. Selanjutnya Ki. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ki. Selanjutnya Ku. Nah ini kalau dalam matematika tanda lebih kecil ya teman-teman ya. Jadi ini gampang banget ya. Cukup 1 goresan aja. Ku. Nah selanjutnya Ke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke. Selanjutnya Ko. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ko. Nah selanjutnya Sa. 1, 2, 3. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Ada nggak teman-teman yang hurufnya mirip dengan sa? Ada ya, huruf ki. Bedanya, kalau ki barisnya ada 2. Kalau sa ada 1 yang vertikal. Jadi ini sa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya shi. Nah, ini juga gampang banget kan? Shi. Seperti ini saja. Shi. Su. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Su. Se. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se. Selanjutnya so. Nah, ini juga gampang lah, teman-teman. Seperti itu. 1, 2, 3, tarik ke bawah. 1, 2, 3, tarik ke bawah. Nah, huruf so ini ada 2 versi. Yang pertama seperti ini, yang satu lagi seperti ini. 1, seperti ini, teman-teman. So. Nah, selanjutnya ta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta. Selanjutnya ci. Nah, ini kayak angka 5 ya, teman-teman, cuman bedanya garisnya ini di tengah. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ci. Selanjutnya cu. Nah, ini juga gampang ya. Cu. Jadi seperti ini saja. Hanya 1 kali goresan saja. Cu. Selanjutnya T. Kayak huruf H dalam bahasa Arab ya, teman-teman ya. T. Nah, kemudian to. Hanya 2 goresan saja. Ini dia to. Selanjutnya na. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nih. Nah, kemudian nu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nu. Kemudian ne. 1, 2. 1,
2. 1, 2. Ne. Selanjutnya no. No. Kita lanjut lagi. Ha. Satu, dua, tiga. Ha. Ha. Kemudian hi. Hi. Selanjutnya fu. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Fu. Selanjutnya he. Satu kali goresan aja ya teman-teman. He. Kemudian ho. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ho. Hampir mirip dengan huruf H, bedanya adalah garisnya ada 2 di atas. Kalau H dia cuma 1 ya, seperti ini. Nah ini H dan yang ini ho. Ho. Nah selanjutnya ma. Hampir mirip sama ho tadi teman-teman ya, bedanya adalah tidak ada garis di sampingnya dan yang di atas ini berlebih sedikit. Jadi ini ma. Penulisannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ma. Kemudian mi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mi. Selanjutnya ada mu. Cara penulisannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mu. Kemudian ada me. Nah, me ini hampir sama dengan nu. Apa bedanya? Perhatikan ya teman-teman ya. Ini huruf me. Cara penulisannya 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bedanya dengan nu adalah kalau nu dia ada sedikit maru di belakangnya. Ini bedanya. Jadi ini me, yang ini nu. Beda ya, ini nu, yang ini me. Oke, teman-teman, ini me. Selanjutnya ada mo. Nah, ini huruf mo hampir sama seperti ma,
dia garisnya sama ya, ada 2 di atas, tapi bedanya adalah lengkungannya. Kalau mo dia seperti huruf shi, lengkungannya itu ke kiri. Itu kalau ma dia kita ngambilnya salah ya, maaf. Kalau mo itu lengkungannya kita ke kanan, kalau ma itu kita ngambilnya ke kiri. Nah, jadi ini mo, cara penulisannya 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, tadi saya bilang hampir mirip dengan ma. Jadi ma itu seperti ini. Nah, dia ngambilnya dari kiri, kalau mo dia ngambilnya dari kanan. Seperti itu. Jadi ini mo. Selanjutnya ya. Cara penulisannya pertama dia seperti huruf cu, lalu kita kasih garis. Ini kita kasih sedikit di sini. Ya. 1 2 3. 1 2 3. Ya. Selanjutnya adalah yu. Nah, ini gampang ya teman-teman ya. 1 2. Jadi kayak kita nulis huruf N tapi dikasih garis di tengahnya. Terkadang orang Jepang juga menulisnya seperti ini untuk huruf U. Seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu sama huruf Jepang yang ada kayak gini, ini artinya huruf U. Oke, U. Selanjutnya ada yo. Penulisannya 1 2. Gampang ya? 1 2. 1 2. Maaf, ini kepanjangan garisnya. 1 2. Yo. Kita lanjut lagi. Ra. Hampir mirip sama huruf C ya teman-teman. Bedanya kalau C dia garisnya di tengah, ini kalau ra dia di atas. Jadi ini ra. Hampir mirip sama C yang seperti ini kan. Nah, ini C, yang ini ra. Oke, ra. Nah, untuk pengucapan huruf ra, dia tidak diucapkan dalam bahasa Indonesia yang R-nya itu jelas banget ya teman-teman. Jadi ra-nya itu kayak, kalau kita bilangnya kayak orang celat gitu ya. Ra, ra, gitu. Nah, kemudian ini ri, ri. Oke, ri. Selanjutnya ru. Jadi dia satu kali tarikan aja, nggak perlu bolak-balik. Nah, kalau lihat seperti ini, kayaknya ada tadi ya huruf yang mirip seperti ini, yaitu huruf ne. Bedanya di mana? Bedanya di sini teman-teman. Ne itu ada garisnya. Gini bedanya teman-teman. Nah, bedanya di garis ya. Ini ne, yang ini ru. Ru. Selanjutnya ada re. Nah, ini juga mirip sama ne ya teman-teman, cuman beda di sini aja, di ujungnya aja. Jadi ini re tulisannya. 1 2. 1 2. 1 2. Ini re. Seperti yang saya katakan tadi, hampir mirip dengan ne yang seperti ini. Nah, jangan salah ya teman-temannya, ini ne, yang ini re. Oke? Re. Selanjutnya adalah ro. Nah, ini juga mirip ya dengan ru. Bedanya di
sininya nih. Ya, ini ro. Ini ro ya, teman-teman. Nah, kalau yang ini ru. Nah, mirip kan? Bedanya di sininya aja. Jangan salah ya, ini ro dan ini ru. Oke, ro. Nah, selanjutnya ada wa. Ini juga mirip kan sama nu dan ne serta re. Cuman bedanya dia adalah tarikan di akhirnya. Seperti itu. Kita coba yuk. Wa. 1 2. 1 2. 1 2. Nah, ini wa. Sekarang kita tulis yang mirip-mirip ya, teman-teman. Mirip seperti huruf wa. Kayak misalnya ne. Ini ne. Re. Dan wa. Nah, beda ya teman-teman, kelihatan kan bedanya ya? Di sini bedanya. Kalau yang ini ada marunya, yang ini tarikannya sedikit melengkung ke kanan, salah ke kiri, maaf. Nah, yang ini sedikit melengkung ke kanan seperti ini, membentuk setengah lingkaran ke arah kiri, yang ini ke arah kanan. Seperti itu. Nah, ini wajib diperhatikan ya supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Kemudian huruf O, huruf yang digunakan untuk menuliskan partikel. Ini biasanya partikel, tidak ada huruf O yang berdiri sendiri selain partikel yang menyambungkan antara kata kerja dengan kata benda. Nanti kita pelajari ya. Nah, bagaimana cara penulisan huruf O? Ini juga gampang loh. Kita coba yuk. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Seperti itu teman-teman. Ini dia O. Nah, selanjutnya yang ke-46, yang utama ya, udah 46 ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu huruf N. Nah, ini juga gampang kan ya cara penulisannya? Yuk kita coba yuk. Jadi huruf N ini juga cuma satu goresan. Nah, gampang kan teman-teman? Ini huruf N. Nah, ini biasanya ditulis di tengah atau di akhir kata. Ini huruf N. Nah, untuk huruf-huruf yang mengalami penambahan teng-teng dan maru tidak begitu berbeda ya teman-teman, cara penulisannya hanya saja di ujungnya itu aja nih, di atasnya aja, penambahannya aja yang membedakan. Kayak misalnya ini ga. Jadi sama seperti huruf K, cara penulisannya hanya saja di akhirnya, di ujungnya, di atasnya itu kita tambah teng-teng. Jadi untuk huruf G seperti ini. Nah, ini K ya, kita tambahkan teng-teng di atasnya. Seperti itu. Oke ya teman-teman. Begitu juga dengan G. Gu, G, dan yang terakhir go. Nah, jadi cara penulisannya itu sama dengan huruf dasarnya, hanya saja ditambahi ujungnya, atasnya, teng-teng itu sendiri. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana penulisan untuk yang pakai maru. Nah, begini kayak misalnya ini pa gitu ya, kayak yang tadi juga nih teman-teman. Jadi penulisannya itu sama seperti huruf dasarnya, hanya saja ditambah marunya di atas. Kayak ini pa, dasarnya adalah h. Jadi penulisannya itu
sesuai dengan penulisan huruf H, yaitu 1, 2, 3, dan ditambahkan maru di atasnya. Seperti itu. Ini pa. Selanjutnya pi, pu, pe, dan terakhir po. Oke. Nah, sedangkan untuk huruf-huruf yang sedangkan untuk huruf-huruf yang mengalami penambahan huruf kecil di bawah atau di sampingnya, itu juga penulisannya sama seperti huruf dasarnya. Yang membedakan adalah besar dan kecilnya huruf tersebut. Kayak misalnya nih, kia. Nah, ini contoh tulisan ke bawah. Kita contoh untuk tulisan ke sampingnya ya, teman-teman ya. Untuk penulisan huruf kia, penulisan ke samping, jadi seperti tulis huruf ki biasa dan huruf ya biasa. Yang membedakan adalah huruf ki-nya ini lebih gede daripada huruf ya-nya. Seperti itu. Jadi ini kia. Yang ini kyu. Dan yang ini kyo. Seperti itu ya. Kita ulangi sekali lagi. Kia, kyu, kyo. Oke. Nah, sekarang kita mau coba menulis satu kata nih teman-teman dari huruf-huruf yang udah kita pelajari tadi. Jadi katanya itu kita gabung ya, kita mix itu membentuk satu kata. Huruf-hurufnya itu kita tulis dalam huruf hiragana. Kayak misalnya kita ambil contoh jitensha. Kelihatan? Jitensha. Nah, ini berapa suku kata ya kalau dalam huruf hiragana? 1, 2, 3, 4. Jadi untuk penulisannya ini hanya kita butuhkan 4 huruf hiragana saja teman-teman, yaitu ji, pe, pen, dan sha. Jadi ji, ten, sha. Bagaimana? Seru kan? Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain, kayak misalnya kyoshitsu. Kyoshitsu ya teman-teman. Aduh, nggak kelihatan sitnya, T-nya nggak kelihatan. Hai, kyoshitsu. Nah, jadi di sini yang kita butuhkan huruf hiragananya adalah kyo, u, shi, dan cu. Menjadi kyoshitsu. Seperti itu. Nah, seru kan teman-teman belajar bahasa Jepang, apalagi huruf-huruf seperti ini. Kita ambil contoh yang lain lagi ya, biar teman-teman makin paham. Nah, contoh lain kita ambil kayak misalnya fudebako. Nah, ini gampang banget teman-teman. Fudebako. Fudebako. Jadi yang kita butuhkan hanya 4 huruf hiragana. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia juga ini hanya ada 4 suku kata ya. Fudebako. Penulisannya fu, de, ba, ko. Nah, seperti itu. Nah, gimana teman-teman, seru kan belajar bahasa Jepang? Jadi yang perlu kita perhatikan hanyalah
penggunaan huruf-hurufnya saja untuk kita tuliskan gitu. Kayak misalnya huruf hiragana itu apa dan penggunaannya itu di mana gitu, apakah dia cocok dengan satu suku kata atau tidak gitu ya. Nah, kemarin kita ada bahas mengenai bunyi vokal panjang ya teman-teman. Nah, ini kita mau kasih contoh satu ke teman-teman kayak mana, misalnya contoh bunyi vokal panjang. Nah, biasanya dalam bahasa Jepang bunyi vokal panjang itu ada beberapa huruf vokal yang tidak dituliskan double. Ya, kayak misalnya nih, Yubinkyoku. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menjumpai dalam huruf vokal di atasnya ada garis seperti ini, artinya vokalnya itu double ya, begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah huruf U-nya itu 2, jadi penulisannya itu sebenarnya seperti ini, yu punya 2 ya, bing kyo ku. Namun untuk huruf hiragananya tetap menggunakan aturan yang sesuai, kayak misalnya ini yu, tetap yu, 1 huruf, U 1 huruf. Jadi U ini ada 2 huruf hiragana. Walaupun penulisannya dalam huruf Romawi seperti ini, tapi dalam huruf hiragana penulisannya hanya ada 2 huruf. Jadi Yubinkyoku, Nihongo de Kyoku, ini bahasa Jepang, Yubinkyoku, bahasa Indonesianya itu Indonesia Gode kantor pos gitu ya, Yubinkyoku. Jadi kalau ada penulisan seperti ini dalam huruf hiragana dan teman-teman ngejumpain ini dalam huruf Romawi, jangan bilang ini salah teman-teman, karena sudah ada perwakilan U yang satu lagi melalui garis ini. Nah, ini biasanya hanya berlaku untuk huruf U, O, A, E. Tidak berlaku untuk huruf I. Jadi kalau huruf I dia tetap ditulis 2 huruf I-nya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini mengenai huruf hiragana. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya untuk channel kita supaya lebih berkembang dan bisa memberi manfaat yang lebih kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.